Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga semua dalam keadaan sehat dan juga bahagia. Baik, kita akan lanjutkan praktikum akuntansi manajemen di pertemuan 3 hari ini. Sebelum lanjut ke materi, kita akan bahas terlebih dahulu jawaban dari latihan soal yang sudah teman-teman kerjakan di pertemuan kedua minggu lalu. Baik, saya share screen terlebih dahulu untuk jawabannya. Oke, jadi minggu lalu latihan soalnya itu membuat laporan laba rugi perusahaan manufaktur dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu full costing dan variable costing. Nah, jadi untuk yang sebelumnya di pertemuan awal dikerjakan itu masuknya ke dalam full costing. Nah, jadi perbedaannya antara full costing dan variable costing, kalau full costing itu seluruh biayanya itu dijadikan satu. Jadi tidak melihat apakah itu sifatnya variabel atau tetap. Nah, yang membedakan dengan variable costing itu dibedakan antara biaya yang sifatnya tetap dan juga variabel. Nah, ini jawaban untuk yang menggunakan metode full costing. Jadi sama seperti sebelumnya, menghitung terlebih dahulu untuk biaya manufakturingnya ya. Nah, ini terdiri dari jadi tulis dulu untuk pendapatan penjualannya 70 juta. Nah, kemudian dihitung untuk bahan bakunya ya. Bahan bakunya mulai dari persediaan bahan baku awal gitu ya. Kemudian pembeliannya berapa ditambah ongkos pembelian dikurangi retur dan potongan. Nah, kemudian didapat bahan baku yang digunakan itu nilainya 26.300.000. Nah, kemudian diketahui juga di soal tenaga kerja langsungnya itu 3.200.000. Nah, kemudian untuk BOP-nya atau biaya overhead pabriknya itu ada 3, yaitu biaya overhead pabrik, kemudian ada bahan baku penolong dan juga penyusutan mesin pabrik. Nah, ini totalnya 3.300.000 sehingga total biaya manufacturing atau biaya produksinya itu yaitu dari bahan baku yang digunakan ditambah tenaga kerja langsung ditambah dengan biaya overhead pabrik sehingga didapat 32.800.000. Nah, kemudian setelah itu hitung harga pokok produksinya, yaitu tadi dari biaya manufakturnya sudah diketahui, ditambah dengan persediaan dalam proses awal 5 juta didapat 37.800, kemudian dikurangi persediaan dalam proses akhir senilai 7.500.000, sehingga didapat harga pokok produksinya itu 30.300.000. Nah, setelah itu baru bisa dihitung harga pokok penjualannya, yaitu dengan menambahkan harga pokok produksi dengan persediaan barang jadi awal 9 juta sehingga didapat barang tersedia untuk dijual 39.300 dan dikurangi persediaan barang jadi akhir sebesar 12 juta sehingga harga pokok penjualannya itu 27.300. Nah, sehingga untuk laba kotornya didapat dari pendapatan, ya, pendapatan tadi yang di atas sebesar 70 juta dikurangi dengan harga pokok penjualannya 27.300 sehingga laba kotor didapat 42.700. Nah, kemudian dikurangi dengan total biaya usaha yang terdiri dari biaya pemasaran variabel, pemasaran tetap dan administrasi dan umum. Nah, ini yang membedakan nantinya dengan variable costing. Jadi, antara biaya variabel dan tetapnya masih dijadikan satu dalam biaya usaha. Nah, jadi didapat untuk laba bersih usahanya yaitu dari laba kotor dikurangi total biaya usaha. Didapat laba bersihnya itu 41.440.000. Nah, kemudian
kemudian dikurangi dari pendapatan luar usaha dan juga biaya luar usaha, sehingga laba bersih sebelum pajaknya itu 41.140. Kemudian dikurangi pajak 25%, tinggal dikalikan pajak dari laba sebelum pajaknya, sehingga didapat laba bersih sebelum pajaknya itu 38,55. Nah, ini untuk metode full costing. Nah, kemudian untuk variabel costing, nanti hasil akhirnya itu yaitu laba bersih setelah pajaknya itu sama. Nah, tadi yang membedakan itu hanya pencatatan ya, biaya variabel dan biaya tetapnya. Nah, ini bisa dilihat sama mulai dari mencatat pendapatan penjualan, kemudian biaya manufaktur yang terdiri dari bahan baku, tenaga kerja langsung. Nah, di sini mulai membedakan antara variabel dan tetap. Nah, kita cek lagi di soal apakah di dalam BOP ini, Biaya Overhead Public ini ada yang sifatnya variabel atau tetap gitu ya. Nah, ternyata di soal itu diketahui ada biaya penyusutan mesin pabrik gitu ya. Nah, walaupun tidak ada keterangan tetap atau variabel, nah kalau tidak ada keterangan berarti masuknya itu tetap, biaya tetap, sehingga biaya penyusutan mesin pabrik kita keluarkan terlebih dahulu. Ya, nah ini yang membedakan yang pertama. Nah, untuk proses selanjutnya itu sama sampai didapat harga pokok penjualannya. Nah, setelah itu baru kalau full costing itu langsung dikurangi dengan biaya usaha. Nah, sedangkan untuk yang variable costing ini dikurangi harga pokok penjualan itu dikurangi total biaya variabel. Nah, jadi kelompokan biaya apa saja yang masuk ke dalam sifatnya itu variabel. Nah, di soal itu hanya ada satu ya, biaya pemasaran variabel. Nah, sehingga harga pokok penjualan dikurangi dulu. Dikurangi dengan biaya pemasaran variabelnya sebesar 500.000, sehingga didapat total biaya variabelnya itu 26.700. Nah, karena tadi biaya yang lainnya itu seperti biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan BOP yang di atas itu masuknya ke dalam variabel ya, karena sifatnya itu bisa berubah tergantung dengan volume produksi. Nah, sehingga tadi didapatnya menjadi total biaya variabel antara harga pokok penjualan dikurangi dengan biaya pemasaran variabel. Nah, sehingga yang membedakan lagi yang kedua itu, kalau tadi di full costing itu didapat laba kotor. Nah, sedangkan untuk variabel costing itu laba kontribusi. Nah, laba kontribusi itu didapat dari pendapatan dikurangi dengan total biaya variabelnya, sehingga didapat 43.300. Nah, tadi sudah dikurangi untuk biaya variabelnya, setelah itu baru kita kurangi dengan biaya tetap. Nah, ini dikelompokkan biaya tetapnya itu apa saja. Nah, dari soal diketahui yang jelas ada kata tetapnya itu biaya pemasaran tetap. Nah, untuk biaya usaha yang lain yang tidak ada keterangannya itu berarti sifatnya tetap. Nah, seperti penyusutan mesin pabrik dan juga biaya administrasi dan umum. Nah, sehingga ini kita kelompokkan ke dalam biaya tetap. Nah, nilainya itu 1.860. Nah, sehingga untuk mendapatkan laba bersih usaha itu dari laba kontribusi dikurangi dengan total biaya tetap, sehingga didapat hasilnya itu laba bersih usahanya itu 41.440. Sama ya hasilnya dengan laba bersih usaha dengan menggunakan metode full costing. Nah, ini yang variable costing juga sama. Nah, kemudian sama tinggal ditambahkan pendapatan luar usaha lalu dikurangi biaya luar usaha, didapat 41.140. Laba bersih sebelum pajaknya dikurangi pajak 25%, sehingga hasilnya sama untuk laba bersih setelah pajaknya yaitu 30.855 ya. Jadi sama hasil akhirnya baik menggunakan metode full costing maupun variable costing. Yang membedakan hanya pada saat full costing itu disatukan
semua biayanya yang di luar biaya manufaktur itu menjadi biaya usaha. Nah, sedangkan untuk yang variabel costing itu dikelompokkan. Jadi setelah didapat harga pokok penjualan dikurangi dengan yang kelompok biaya variabel lalu dikurangi lagi dengan kelompok biaya tetap. Nah, itu ya yang menjadi perbedaannya. Baik, itu untuk penjelasan dari latihan soal di pertemuan 2. Setelah ini kita akan lanjutkan masuk ke dalam materi pertemuan 3. Oke, di pertemuan yang ketiga ini kita akan membahas tentang kalkulasi biaya perusahaan manufaktur. Jadi kalau untuk sebelumnya sudah tahu konsep dan perilaku dari akuntansi biaya. Nah, pertemuan kali ini kita akan coba menghitung atau mengkalkulasi biaya perusahaan manufaktur. Nah, ini kita ulas kembali terkait metode penentuan harga pokok produksi. Ada dua pendekatan, full costing dan variable costing. Nah, kalau untuk full costing memperhitungkan semua unsur biaya produksi, baik itu biaya bahan baku, kemudian tenaga kerja langsung, dan juga biaya overhead pabrik, baik variabel maupun tetap. Nah, kemudian harga pokok produksi ditambah biaya komersial itu sama dengan total harga pokok produk. Kemudian harga pokok produksi sendiri itu sama dengan prime cost atau biaya utama yang terdiri dari biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja langsung. Nah, kemudian selain prime cost atau biaya utama, ada biaya konversi atau conversion cost yang terdiri dari BOP, biaya overhead tetap maupun variabel, dan juga tenaga kerja langsung. Nah, sedangkan untuk biaya komersialnya itu terdiri dari biaya usaha ya, jadi biaya yang di luar biaya produksi. Misalkan biaya pendukungnya seperti biaya administrasi dan umum, kemudian biaya pemasaran. Nah, itu masuk ke dalam biaya komersial. Nah, kemudian untuk metode variable costing itu memperhitungkan biaya produksi yang bersifat variabel. Nah, sehingga dihitung biaya variabelnya itu sama dengan harga pokok produksi variabel yang terdiri dari biaya bahan baku, baik tenaga kerja langsung dan juga BOP yang sifatnya variabel. Kemudian ditambah biaya komersial yang sifatnya variabel, yaitu biaya administrasi dan umum dan juga biaya pemasaran variabel. Nah, kemudian untuk biaya periodenya atau biaya usahanya. Nah, ini yang masuk ke dalam biaya tetap, pengelompokan biaya tetap yang di luar variabel ya, itu BOP tetap kayak tadi contoh soal sebelumnya yaitu ada penyusutan mesin. Nah, itu masuk dalam BOP tetap. Kemudian ada biaya administrasi dan umum tetap dan juga biaya pemasaran tetap. Nah, sehingga dalam variabel costing itu dijumlahkan antara biaya variabel ditambah biaya periode atau biaya tetap didapat total harga pokok produk. Nah, ini ya untuk menentukan harga pokok produksi menggunakan dua pendekatan yaitu full costing dan juga variable costing. Nah, kemudian metode pengumpulan harga pokok produksi sudah sempat dijelaskan ya di pertemuan sebelumnya. Jadi ada dua metode pengumpulan harga pokok produk, yaitu secara pesanan dan juga secara masa produksinya.
gitu ya. Nah, perbedaannya bisa dilihat dari cara berproduksinya. Kalau harga pokok pesanan itu berdasarkan pesanan, harga pokok proses yaitu cara produksinya secara massal atau secara dalam jumlah yang banyak dan juga secara terus-menerus atau kontinu. Nah, kemudian berdasarkan sifat produknya, kalau harga pokok pesanan itu produknya relatif heterogen atau jenisnya itu banyak atau adanya diversifikasi produk. Nah, sedangkan kalau harga pokok proses itu produknya relatif homogen atau hanya satu jenis produk saja yang dihasilkan. Kemudian untuk tujuan produksinya, kalau harga pokok pesanan itu memenuhi pesanan tujuannya, sedangkan harga pokok proses untuk mengisi persediaan. Jadi kalau yang tidak semua laku di pasaran bisa disimpan sebagai persediaan. Kemudian untuk perhitungan harga pokoknya, kalau harga pokok pesanan jelas per pesanan, kalau yang harga pokok proses itu per periode. Misalkan dalam 1 bulan itu berapa jumlah yang produk yang dihasilkan, itulah yang dihitung. Kemudian berdasarkan biaya per unitnya, kalau untuk harga pokok pesanan total biaya per order dibagi jumlah ordernya, sedangkan untuk total biaya per periode dibagi total produksi per periode itu untuk harga pokok proses. Nah, kemudian ini kita ulas kembali komponen dari laporan perusahaan dagang ya, laporan laba ruginya. Nah, yang membedakan perusahaan dagang dengan perusahaan manufaktur, kalau di perusahaan dagang itu hanya ada harga pokok penjualan, tidak ada harga pokok produksi. Sedangkan di perusahaan manufaktur itu ada keduanya, ada harga pokok penjualan dan juga harga pokok produksi. Kenapa? Karena di perusahaan dagang itu karakteristiknya hanya menjual barang atau jasa tanpa mengubah bentuk. Jadi hanya membeli dari pihak lain kemudian dijual kembali langsung kepada customer. Sedangkan untuk perusahaan manufaktur, selain tadi menjual kepada customer, di dalamnya itu ada proses produksi. Jadi ada apa namanya membeli bahan baku, kemudian diolah oleh tenaga kerja langsungnya sehingga menjadi produk yang siap untuk dijual. Nah, itu didapat harga pokok produksinya. Kemudian dari produk yang jadi itu kemudian dijual kepada customer. Nah, itulah yang disebut dengan harga pokok penjualannya. Nah, itu yang membedakan antara laporan perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur. Nah, ini bisa dilihat kalau untuk laporan perusahaan dagang, jadi langsung ya pendapatan penjualannya itu berapa. Nah, kemudian eh, apa namanya kemudian dikurangi dengan harga pokok penjualannya. Itulah didapat laba kotornya. Nah, kemudian dari laba kotor tersebut dikurangi dengan biaya usaha. Nah, itulah didapat laba bersih usaha. Kemudian kalau misalkan ada pendapatan luar usaha, kemudian ada biaya luar usaha, itu dikurangi sehingga didapat laba bersih sebelum pajak. Nah, kemudian pajaknya berapa dikurangi, didapatlah laba bersih setelah pajak. Ini untuk laporan perusahaan dagang. Nah, ini ya, jadi kalau di perusahaan dagang itu adanya HPP ya. HPP-nya di sini harga pokok penjualan, yaitu rumusnya persediaan awal ditambah pembelian bersih. Nah, itulah barang yang tersedia untuk dijual, kemudian dikurangi persediaan akhir sehingga didapat harga pokok penjualan. Kemudian untuk rumus pembelian bersihnya sendiri yaitu pembelian kotor dikurangi apabila ada retur, ada cacat ya, retur dikembalikan, kemudian ada potongan atau diskon, kemudian ditambah biaya angkut pembelian. Nah, kemudian ini untuk laporan laba rugi perusahaan manufaktur. Nah, ini contohnya dengan pendekatan full costing ya. Nah, ini jadi tadi ya, selain ada harga pokok penjualan, ada juga harga pokok produksi.
Sehingga untuk mendapatkan laba kotor, nah ini dicari dulu harga pokok penjualan. Nah, bisa dapat harga pokok penjualan setelah dihitung terlebih dahulu, tahu terlebih dahulu harga pokok produksinya itu berapa. Nah, baru setelah itu dikurangi biaya usaha ya, yang di luar biaya produksi itu. Nah, sehingga didapat laba bersih usaha. Nah, kemudian kalau ada pendapatan luar usaha dan biaya luar usaha dikurangi menjadi laba bersih sebelum pajak, dikurangi pajak, sehingga didapat laba bersih setelah pajak. Nah, ini untuk yang pendekatan variable costing. Tadi kalau yang full costing langsung dicampur saja antara biaya variabel dan biaya tetapnya. Sedangkan untuk variabel ini langsung dikelompokkan ya, dihitung terlebih dahulu untuk yang masuk ke dalam biaya yang sifatnya variabel. Nah, baru setelah itu sampai kepada ini ya, baik biaya produksi yang variabel, kemudian setelah itu biaya usaha yang variabel dikurangi sehingga didapat laba kontribusi itu dari pendapatan penjualan ya, dikurangi total biaya variabel. Nah, kemudian setelah itu baru dikurangi total biaya tetapnya sehingga didapat laba bersihnya. Nah, ini untuk harga pokok perusahaan manufaktur ya, harga pokok produksi. Nah, jadi di dalam perusahaan manufaktur itu terdapat beberapa persediaan. Yang pertama itu persediaan bahan. Jadi bahan baku gitu ya, masih awal, bahan material, bahan baku, bahan mentah gitu ya. Nah, kemudian setelah itu diolah sehingga muncul persediaan produk dalam proses. Jadi masih setengah jadi. Nah, setelah itu, setelah dalam proses menjadi produk yang sudah jadi. Nah, itu nanti bisa disimpan sebagai persediaan produk jadi. Nah, kemudian dalam menghitung harga pokok produksi, yaitu rumusnya persediaan produk dalam proses awal ditambah biaya produksi, dikurangi persediaan produk dalam proses akhir sama dengan harga pokok produksi. Nah, kemudian bagaimana menghitung biaya produksinya, yaitu menjumlahkan biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja langsung ditambah biaya overhead. Nah, kemudian biaya bahan juga terdiri dari persediaan awal bahan, kalau misalkan masih ada sisa ya bahan baku sebelumnya, kemudian ditambah pembelian bahan yang baru. Nah, itulah bahan yang tersedia, kemudian dikurangi persediaan akhir bahan. Nah, sehingga didapat harga pokok penjualannya yaitu dari persediaan awal produk jadi ditambah harga pokok produksi ya yang tadi sudah dihitung. Nah, itulah produk yang siap dijual. Kemudian dikurangi harga pokok persediaan akhir produk jadi. Itulah nantinya yang didapat harga pokok penjualannya. Nah, kemudian kalkulasi biaya perusahaan manufaktur. Nah, perusahaan manufaktur melakukan proses mulai dari pengolahan input, kemudian diproses menjadi output atau produk jadi gitu ya. Jadi sederhananya inputnya itu tadi berupa bahan baku, kemudian diproses dengan menggunakan mesin misalkan ya, itu menjadi produk setengah jadi, setelah itu diproses lebih lanjut menjadi produk jadi. Nah, itulah outputnya. Nah, kemudian siklus akuntansi biaya dan siklus pembuatan produk. Nah, untuk siklus pembuatan produk yaitu dimulai dari pembelian dan penyimpanan bahan baku. Jadi dibeli bahan bakunya, kemudian yang siap untuk dihitung dulu ya, kira-kira permintaan pasar atau pesanannya itu ada berapa, itulah yang nantinya akan diproses. Nah, tadi yang sisanya itu disimpan menjadi persediaan. Kemudian yang tadi diproses itu diolah
bahan bakunya menjadi produk jadi. Nah, kemudian setelah jadi produk jadi juga dihitung kembali berapa sekiranya yang akan siap dijual, berapa yang sisanya disimpan menjadi persediaan. Nah, itu untuk siklus pembuatan produk. Sedangkan untuk siklus akuntansi biaya, yaitu dimulai dari penentuan harga pokok bahan baku yang dibeli. Nah, jadi dihitung terlebih dahulu berapa biaya bahan bakunya. Nah, kemudian setelah itu unsur lainnya itu ada tenaga kerja langsung ya, yang nantinya itu akan mengolah bahan baku tersebut. Itu juga harus dihitung. Nah, kemudian juga selain harga dari bahan baku dan tenaga kerja langsung juga ada BOP. Nah, itu BOP biaya pendukung ya. Biaya pendukung yang secara tidak langsung mendukung proses produksi. Jadi seperti tenaga kerja tidak langsung, kemudian biaya bahan baku tidak langsung atau biaya bahan penolong itu masuk ke dalam BOP. Itu juga harus dihitung karena itu sebagai supporting ke dalam proses produksi nantinya, gitu ya. Nah, kemudian ketiga komponen tersebut diproses sehingga terjadi pengumpulan biaya produk ya, biaya produksi bisa dihitung berapa tadi setelah dikumpulkan ketiga komponen biaya tersebut. Nah, dari perhitungan tersebut bisa ditentukan harga pokok produk jadinya. Tadi ya setelah tahu komponen-komponennya di dalam biaya produksi atau biaya manufacturing, baru setelah itu bisa menentukan harga pokok produk jadinya itu berapa. Nah, ini komponen biaya produksi ya. Jadi tadi sudah tahu yaitu bahan baku, tenaga kerja langsung, dan juga biaya overhead pabrik atau BOP. Nah, kemudian pencatatan atau akuntansi biaya ya, itu dicatatnya yaitu yang pertama dalam bentuk dokumen pembelian dan juga pemakaian gitu ya. Jadi dicatat dan dikumpulkan bukti-buktinya, dokumen yaitu pembelian gitu ya, pembelian bahan baku gitu ya. Itu harus disimpan, kemudian pemakaiannya berapa itu juga harus dicatat gitu ya. Nah, kemudian setelah itu baru dipindahkan ke dalam jurnal. Nah, baik secara umum maupun secara khusus atau ada penyesuaian, jurnal penyesuaian. Nah, kemudian pencatatan selanjutnya itu perkiraan atau rekening. Nah, ini ada 5 perkiraan. Jadi di dalam perusahaan manufaktur itu ada beberapa aktivitas. Nah, yang pertama itu eh, work in process atau WIP itu mencatat biaya bahan baku, kemudian biaya tenaga kerja langsung, kemudian BOP. Nah, itu dicatat di sisi debit ya, karena dalam prosesnya itu bertambah ya biaya-biaya tadi dalam proses itu kan membutuhkan ketiga biaya tersebut sehingga bertambah sifatnya dicatat di sebelah debit. Nah, kemudian di sisi kreditnya itu dicatat harga pokok produk jadi yang ditransfer ke gudang. Nah, jadi setelah produknya jadi itu maka akan dipindahkan ke gudang, akan berkurang sehingga itu dicatat di sisi kredit. Nah, kemudian perkiraan atau rekening atau akun yang kedua yaitu persediaan bahan baku. Nah, ini persediaan bahan baku itu nanti dicatat di debitnya itu harga pokok bahan baku yang dibeli. Ya, jadi bertambah untuk bahan baku yang dibelinya. Nah, kemudian di sisi kreditnya itu harga pokok bahan baku yang digunakan. Nah, karena digunakan sifatnya berkurang mengurangi, makanya dicatat di sisi kredit. Nah, kemudian dalam mencatat gaji dan upah. Nah, jadi mencatat gaji dan upah ini di sisi debitnya itu hutang, upah, dan gaji. Nah, jadi karena sudah dibayarkan si gaji dan upahnya, maka menjadi berkurang bebannya. Hutangnya itu berkurang. Nah, hutang berkurang itu ada di sisi debit. Nah, ini dicatatnya makanya berkurang hutang, upah, dan gaji di sisi debit. Nah, kemudian di sisi kreditnya itu upah langsung.
untuk mengolah produk, gitu ya. Nah, itu untuk pencatatan gaji dan upah. Kemudian yang keempat untuk mencatat BOP. Nah, dalam hal ini Factory Overhead Control atau FOC. Nah, jadi BOP itu biasanya nilainya itu justru besar dan sulit diprediksi jumlahnya gitu ya. Jadi seringkali muncul biaya yang tidak terduga dalam BOP ini. Makanya perlu adanya kontrol atau pengendalian tadi agar tidak terjadi pembengkakan pada BOP-nya. Nah, sehingga dalam mencatat BOP ini di sisi debit itu BOP yang sesungguhnya. Nah, kemudian di sisi kreditnya itu BOP yang dibebankan berdasarkan tarif gitu. Nah, jadi ada penyesuaian ini yang berdasarkan tarif itu. Jadi tadi sudah ditentukan yang sesungguhnya, ternyata misalkan bisa jadi ada penambahan atau pengurangan. Nah, itulah yang dicatat di sisi kredit sebagai Factory Overhead Applied atau FOA. Nah, kemudian yang kelima itu ada persediaan produk jadi. Nah, ini dicatatnya itu di sisi debit yaitu produk jadi yang ditransfer dari pabrik. Nah, tadi kan diproses produknya, nah kemudian jadi produknya sehingga menambah ya, menambah jumlah produknya, makanya dicatat di sisi debit. Nah, kemudian di sisi kreditnya itu harga pokok penjualan. Karena ini akan dijual, makanya akan berkurang nanti si produknya, sehingga di kreditnya itu dicatat sebagai harga pokok penjualan. Nah, ini bisa digambarkannya itu ada persediaan bahan baku, kemudian gaji dan upah, kemudian itu BOP dibebankan. Nah, ini ya, ini masuknya itu tadi ke dalam biaya produksi atau biaya manufaktur. Jadi terdiri dari biaya bahan baku, kemudian juga tenaga kerja langsung yang harus digaji atau dibayar upahnya, kemudian BOP dibebankan. Kemudian diproses ya, work in process. Nah, tadi biaya bahan bakunya tenaga kerja langsung dan BOP itu diproses sehingga nantinya menjadi persediaan produk jadi. Nah, ini gambarannya seperti ini. Nah, ini contoh pencatatannya ya dalam akuntansi biaya bahan. Jadi yang pertama dalam pembelian bahan. Nah, ini dokumennya itu yang dibutuhkan harus ada, karena dalam mencatat jurnal itu harus berdasarkan bukti transaksi ya. Nah, dalam pembelian bahan itu yang harus disimpan bukti transaksinya itu berupa faktur pembelian, kemudian kwitansi, kemudian voucher, kemudian kartu persediaan. Nah, ini yang harus disimpan karena nantinya ini sebagai dasar dalam pencatatan jurnal. Nah, sehingga dalam mencatat pembelian bahan itu di sebelah debitnya persediaan bahan baku, kemudian di sisi kreditnya itu hutang voucher. Nah, jadi dalam hal ini pembelian bahan bakunya itu secara kredit ya, sehingga bahan bakunya bertambah di sisi debit, kemudian hutangnya bertambah di sisi kredit. Itu untuk bahan baku, dan juga sama jika ada biaya bahan penolong yang dibeli, itu untuk pencatatan jurnalnya sama. Nah, kemudian setelah nantinya dibayarkan utang dari pembelian bahan baku tersebut, maka pencatatannya menjadi hutang vouchernya itu berkurang di sisi debit. Nah, kemudian kas untuk melunasi hutang tersebut berkurang di sisi kredit. Ya, itu untuk pembelian bahan. Nah, kemudian pencatatannya untuk pemakaian bahan baku. Nah, ini dokumen yang dibutuhkannya itu yang harus disimpan bon pemakaian bahan atau material requisition, dan juga ada cost sheet ya. Nah, jadi ini yang harus disimpan. Nah, sehingga untuk jurnalnya itu di sisi debit itu work in process, yaitu proses dalam bahan bakunya ya. Nah, kemudian di sisi kreditnya itu persediaan bahan baku.
Tadi karena akan diproses sehingga mengurangi persediaan bahan baku yang ada gitu. Jadi persediaan bahan bakunya berkurang dicatat di sisi kredit. Kemudian pemakaian bahan penolong. Nah, ini bahan baku penolong itu sebagai pendukung ya dari biaya produksi itu masuk ke dalam komponen BOP atau biaya overhead pabrik untuk, nah ini contohnya untuk metode pesanan ya misalkan. Nah, ini dokumen yang dibutuhkannya itu tadi ya FOC yaitu Factory Overhead Control Ledger Card. Nah, kemudian sehingga jurnalnya itu dicatatnya itu di sisi debitnya itu FOC bahan penolong. Tadi ya karena tadi apa namanya? Memproses gitu ya si pemakaian dari bahan penolong. Nah, kemudian di sisi kreditnya itu persediaan bahan penolong karena tadi dikurangi untuk diproses ya, ditambahkan untuk diproses. Nah, kemudian untuk akuntansi biaya tenaga kerja ya, di dalam ini lebih kepada tenaga kerja langsung. Nah, ini dokumen yang dibutuhkan itu yaitu merinci jumlah jam kerja yang dilihat dari labor time ticket gitu ya. Biasanya jadi ada gitu ya, ada kartunya. Biasanya para operator ya, operator di pabrik. Nah, itu tuh ada mereka tuh menyimpan kartu. Jadi bisa tahu setiap minggunya, kemudian nanti diakumulasi dari setiap minggu itu menjadi setiap bulannya berapa jumlah jam kerja mereka gitu ya. Nah, nanti itu dihitungnya dari situ untuk upah dan juga untuk biaya overtime atau lemburnya. Nah, kemudian selain itu ada daftar upah atau gaji, payroll register. Nah, ini setiap bulan itu diberikan ya dari pihak HRD kepada setiap karyawan. Itu ada payroll register yang sifatnya itu rahasia. Nah, kemudian ada cost sheet. Nah, itu untuk apa job order, kemudian ada voucher register dan juga ada cash or check register. Nah, misalkan di sini diketahui upah atau gaji tenaga kerja langsung itu 500.000. Nah, kemudian tenaga kerja tidak langsungnya 300.000, kemudian upah bagian administrasi dan umum 200.000 dan upah gaji bagian pemasaran 250.000. Kemudian tarif pajak penghasilan karyawannya itu 10%. Nah, ini ya. Misalkan tadi sudah diketahui begini informasinya, kemudian untuk jurnalnya pencatatan upah atau gaji. Nah, jadi dalam mencatat upah ini jurnalnya biaya gaji dan upah dicatat di sebelah debit ya, karena bertambah ya bebannya. Nah, kemudian hutang PPh dan juga hutang upah dan gaji bertambah juga dicatat di sisi kredit karena ini menjadi tanggungan perusahaan baik upah dan juga pajak penghasilannya. Nah, itu yang pertama dalam mencatat upah atau gaji. Kemudian jurnal yang selanjutnya setelah upah dan gajinya diberikan, maka akan berkurang hutang upah dan gajinya sehingga dicatat di sisi debit. Ya, kemudian hutang vouchernya itu bertambah di sisi kredit sebesar 1.125.000. Ini agar berpasangan gitu ya. Nah, kemudian setelah itu sudah dilunasi kembali, utang vouchernya berkurang di sisi debit, kemudian kasnya juga berkurang karena tadi untuk melunasi hutang upahnya tadi ya sebesar 1.125.000. Nah, kemudian ada pajak penghasilan yang harus ditanggung oleh perusahaan sehingga hutang pajaknya bertambah maaf karena sudah dibayarkan ya tadi sekaligus gitu. Jadi kalau membayar gaji
itu juga sekaligus membayar pajaknya. Nah, sehingga ini hutang pajaknya berkurang, dicatat di sisi debit. Nah, kemudian hutang vouchernya bertambah tadi ya untuk menanggulangi membayar pajak. Nah, kemudian dilunasi hutangnya, nah baru berkurang. Hutang vouchernya berkurang dicatat di sebelah debit dan juga kasnya berkurang untuk melunasi hutang voucher pajak sebesar 125.000. Nah, itu untuk pencatatan upah atau gaji ya yang terdiri dari beban gajinya, kemudian juga utang pajak penghasilannya ditanggung oleh perusahaan dan juga utang upah dan gajinya. Nah, kemudian pencatatan pemakaian tenaga kerja langsung ya. Nah, ini ada tenaga kerja langsung dalam prosesnya ya. Jadi work in process itu di sisi debit. Nah, kemudian upah atau gajinya di sisi kredit. Nah, karena tadi sudah diberikan menjadi berkurang. Nah, kemudian tenaga kerja tidak langsungnya dalam hal ini berhubungan dengan BOP ya atau FOC tadi Factory Overhead Control. Nah, kalau yang tadi di atas tenaga kerja langsung, kalau dalam hal ini tenaga kerja tidak langsung. Itu juga sama untuk pencatatannya itu di sisi debit tenaga kerja tidak langsungnya dan di sisi kreditnya itu upah atau gaji. Nah, kemudian untuk pegawai yang bagian administrasi dan umum, nah itu untuk pembayaran upahnya, pencatatan jurnalnya di sisi debit itu biaya bagian administrasi dan umum, sisi kreditnya itu upah atau gajinya. Begitu juga untuk bagian pemasaran sama ya. Di sisi debitnya biaya bagian pemasaran dan sisi kreditnya upah atau gaji. Nah, jadi jika digabung jurnalnya itu menjadi work in process tenaga kerja langsung itu di sisi debit, kemudian di sisi debit yang lain ada FOC tenaga kerja tidak langsung, kemudian ada biaya bagian administrasi dan umum dan juga ada biaya bagian pemasaran itu untuk di sisi debit. Sedangkan untuk di sisi kreditnya dijumlahkan untuk seluruh total upahnya, baik tenaga kerja langsung, tenaga kerja tidak langsung, bagian administrasi dan umum, dan juga bagian pemasaran. Itu dijumlahkan sebagai upah atau gajinya dicatat di sisi kredit. Nah, kemudian pencatatan untuk PPh atau pajak penghasilan karyawan. Nah, ini jika PPh-nya itu seluruhnya ditanggung karyawan. Jadi kalau tadi sebelumnya ditanggung perusahaan, nah kalau ini menjadi bebannya karyawan ya. Jadi dalam hal ini nantinya akan menambah ya, justru akan menambah dari upah atau gajinya karena nanti si karyawan yang akan menyetorkan sendiri ke kantor pajak. Nah, ya ini nanti bisa dilihat untuk pencatatannya. Jadi untuk yang ditanggung karyawan itu upah atau gajinya dicatat di sisi debit, kemudian di sisi kreditnya itu sama ya tadi seperti yang ditanggung perusahaan yaitu utang PPh dan juga hutang upah atau gaji. Kemudian yang ke bawahnya pun juga itu sama pencatatannya, hanya nanti nilainya ya, nilainya itu disesuaikan lagi untuk jika ditanggung PPh-nya oleh perusahaan, maka itu akan mengurangi upah atau gaji dari karyawan. Nah, sedangkan kalau ditanggung karyawan, gajinya itu utuh, tidak dikurangi PPh, karena nanti PPh-nya itu akan dia setorkan sendiri ke kantor pajak itu. Tapi untuk pencatatan jurnalnya itu untuk posisi akunnya itu debit kreditnya sama. Kemudian untuk PPh seluruhnya ditanggung perusahaan. Nah, ini ya tadi sudah sama sebenarnya. Nah, tapi yang membedakan ini tadi ya
antara jumlah si upah atau gajinya antara yang ditanggung perusahaan dengan yang ditanggung oleh karyawan. Oke, nah jadi pembebanan biaya PPh di perusahaan ada dua cara. Yang pertama menambah masing-masing jenis biaya, kemudian yang kedua menambah komponen BOP, yaitu biaya pajak ya. Jadi biaya pajak itu masuk ke dalam overhead karena tidak secara langsung ya berhubungan dengan proses atau biaya produksi, tapi dia sebagai pendukung tadi karena ada kaitannya dengan tenaga kerja langsung. Oke, ini untuk jurnal pendistribusian upah atau gaji. Nah, ini dalam kondisi si upah atau gajinya itu sudah didistribusikan atau diberikan. Nah, pencatatannya itu di sisi debit. Nah, itu ada work in process, tenaga kerja langsung, kemudian ada FOC, tenaga kerja tidak langsung, kemudian ada tenaga kerja yang di luar tenaga kerja berhubungan dengan produksi ya, yaitu bagian administrasi dan umum dan juga bagian pemasaran. Nah, itu dicatat di sisi debit. Jadi rincian upahnya berapa saja. Kemudian di bagian kreditnya itu dijumlahkan tadi ya setiap upah yang diterimanya tadi itu dicatat di sisi kredit. Nah, kemudian cara yang keduanya yaitu sama tadi ya sisi debitnya, hanya di sini di bagian debitnya itu ada penambahan FOC PPh ya, FOC PPh yaitu sebesar 80.000, yaitu PPh-nya dari tenaga kerja langsung dan juga tenaga kerja tidak langsung. Tuh, nah itu. Jadi ada dua ini ya, ada dua pencatatan yang tidak memasukkan PPh-nya atau bisa juga yang langsung memasukkan PPh tadi. Jadi PPh-nya masuk otomatis yang dicatat sebagai upahnya langsung dikurangi PPh-nya gitu ya. Kayak misalkan di atas itu kan ini 550 dan 330. Ini sebenarnya sudah termasuk PPh. Nah, sedangkan yang cara kedua itu PPh-nya dikurangi. Jadi benar-benar yang dicatat itu murni upah atau gajinya sehingga 500 dan 300. Kemudian untuk PPh-nya dipisah sebesar 80. Ini hanya itu ya, hanya pemisahan saja dalam akunnya. Tapi kalau untuk nilainya itu sama. Nah, kemudian PPh karyawan ditanggung perusahaan. Ini tadi sama ya, sudah untuk akunnya dan juga untuk nilainya. Oh, ini contoh dalam hal ini apa? Nilainya jika berbeda, tapi sebenarnya untuk jurnalnya, untuk posisi debit kredit akunnya itu sama. Baik, materinya sudah selesai untuk pertemuan 3 terkait kalkulasi ya, kalkulasi biaya perusahaan manufaktur. Nah, semoga teman-teman bisa memahami apa yang tadi saya sampaikan. Untuk lebih memahami lagi, nah teman-teman perlu latihan ya. Nah, saya akan berikan contoh soal latihan. Jadi nanti teman-teman bisa kerjakan dan nanti bisa dikumpulkan ya sesuai dengan batas waktunya. Saya start terlebih dahulu untuk bentuk latihannya. Oke, jadi ada 3 soal latihan. Yang pertama
silahkan nanti teman-teman hitung biaya tenaga kerja langsung per unit ya. Dalam hal ini kasusnya itu perusahaan yang memproduksi komputer. Nah, ini sudah diketahui untuk biaya utamanya, kemudian juga biaya konversinya. Nah, kemudian ada keterangan total biaya manufakturnya itu berapa. Nah, sehingga nanti teman-teman bisa hitung untuk berapa biaya tenaga kerja langsungnya. Gitu ya. Jadi tadi perlu diingat bahwa biaya utama itu terdiri dari biaya bahan baku dan juga biaya tenaga kerja langsung. Nah, sedangkan untuk biaya konversi itu merubah gitu ya, merubah bentuk. Jadi yang dari bahan baku kemudian dirubah diproses. Nah, ini terdiri dari biaya tenaga kerja langsung dan juga BOP, baik variabel maupun tetap. Nah, itu masuk dalam biaya konversi. Nanti dari situ bisa ditentukan berapa biaya tenaga kerja langsung per unitnya. Itu untuk soal nomor 1. Kemudian soal yang kedua, tentukan biaya overhead per mesin. Nah, ini biaya overhead. Ini juga diketahui untuk total biaya manufakturnya, kemudian juga untuk biaya konversinya juga diketahui. Nah, juga diketahui biaya tenaga langsungnya itu separuh dari biaya bahan baku langsung. Nah, itu nanti teman-teman bisa menggunakan persamaan ya, bisa didapat BOP-nya itu nanti berapa. Nah, kemudian soal yang ketiga, nah ini agar tetap ingat ya, laporan laba rugi menggunakan pendekatan full costing dan variable costing. Ini datanya sudah diketahui. Nah, kemudian soal yang terakhir, hitung harga pokok produksi, kemudian harga pokok penjualannya berapa. Setelah itu buat laporan laba ruginya menggunakan satu pendekatan saja lah ya, yang mudah lah ya, menggunakan full costing. Nah, itu silahkan nanti teman-teman kerjakan untuk latihan soalnya secara berkelompok ya. Nah, kelompoknya berdasarkan yang minggu lalu sudah dibuat, sudah dibentuk. Nah, itu apa namanya? Menggunakan itu lagi saja kelompoknya dalam pengerjaan latihan ini. Nah, batas pengumpulan tugas atau latihan ini yaitu hari Selasa depan ya. Hari Selasa depan itu tanggal 7 ya, tanggal 7 September pukul 16.00 WIB ya, dikerjakan secara berkelompok. Batasnya tadi tanggal 7 September jam 16.00 WIB, diupload di Evita dalam bentuk Excel. Oke ya. Nah, nanti akan saya share juga untuk materi hari ini dan juga untuk latihan soalnya. Baik, itu saja untuk pertemuan kali ini. Semoga bisa dipahami dengan baik dan juga bisa dikerjakan latihan soalnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.